Pak, saya kalau mengingat kematian ngeri Pak. Cuma nonton TV Pak, apa yang terjadi 2 hari ini Pak? Gempar satu Indonesia Pak. Baru bikin status. Kalian mau tahu nggak? Coba tebak saya mau kemana Pak? Antum, saya bisa tebak antum mau kemana sekarang? Ini semua mau kemana? Saya tahu Pak, mau kemana? Dunia ini Pak, demi Allah, dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Pak, dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalaulah punya, besok-besok saya. Betul nggak? Almarhum itu Vanessa Angel dengan suaminya bikin postingan berapa hari yang lalu. Dia duduk di atas mobil Alphard, mobil impian katanya. Ya? Dia bilang apa? Ya Allah, ini mobil rasa-rasa di surga ya, naik mobil ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, Masya Allah, saya teringat terakhir saya sholat dan isi majelis di masjid ini tanggal 18 Maret 2020. Masih ingat ketika puncak-puncaknya Covid itu Pak. Nggak ada orang, kosong, nggak ada Jumatan. Pertama kali dibatalkan Jumatan ya. Ternyata waktu berlalu begitu cepat. Sekarang sudah di penghujung 2021. Masya Allah. Hiruk pikuk, silih bergantinya suasana dan keadaan, hadirin mulia, semakin menyadarkan kita bahwasanya Allah yang menggerakkan semuanya, ya. Allah yang menggerakkan seluruh suasana dan keadaan. Ujian-ujian yang telah berlalu, hadirin mulia, sebetulnya semua itu ujian iman saja. Ujian iman. Pandemi itu ujian iman. Ada dengan pandemi orang semakin dekat dengan Allah, ada dengan pandemi orang menjauh dari Allah. Ya. Ada dengan pandemi orang semakin yakin sehingga memiliki pengalaman iman. Meskipun toko ditutup ternyata masih hidup. Ternyata Allah masih kasih rezeki. Oh, paham, ternyata yang memberi rezeki bukan toko tapi Allah. La ilaha illallah. Banyak artis-artis tersadar hari ini hadirin sekalian. Dulu mereka merasa Tuhan mereka itu band mereka. Ternyata 2 tahun tak ada konser, tak ada panggung. Saya datangi mereka satu persatu, gimana? Makan nggak kamu? Makan. Ada duit? Ada bang. Dari mana? Allah katanya. Baru dia bisa jawab Allah Pak. Kalau dulu dia katakan dari job, dari panggung. Berapa banyak orang di Tanah Abang Pak, dia yakin yang memberi rezeki toko. Buktinya apa? Ketika azan berkumandang, tak semua bergerak ke masjid. Ya. Orang yang imannya betul hadirin sekalian, ketika azan berkumandang, siapapun di depan dia, siapapun, jangankan orang kaya, jangankan presiden Pak, malaikat Jibril datang, dia tinggalkan. Ya. Dan itu malaikat Jibril pernah dinafikan oleh Nabi Ibrahim Pak. Ketika malaikat Jibril alaihissalam, amirul malaikat, coba-coba menawarkan bantuan. Apa kata malaikat Jibril? Hai Ibrahim, tak tolonglah sama aku selesaikan masalahmu. Ini kupadamin api, gampang saja. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah, cukup bagiku Allah, wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Nah, hari ini Pak, berhentilah bergantung kepada makhluk, berharap sama makhluk. Kita berdagang saja. Tidak ada hubungannya rezeki dengan perdagangan Pak. Tidak ada hubungannya rezeki dengan perdagangan. Kalau ada hubungannya, tentu yang berdagang kaya semua Pak. Ya, berapa banyak orang berdagang siang dan malam Pak, utangnya tambah banyak. Bahkan ada yang berujung di penjara, ada yang berujung digebukin orang. Ya.
Coba lihat berapa banyak orang tidak berdagang hadirin mulia, bahkan tak bekerja sama sekali, Allah kasih rezeki. Iya. Loh, mana ada daerah ente ngarang aja. Gak percaya, coba pergi ke LP sana Pak. Saya sering dakwah di penjara. Itu saya tanya, ente kerja apa Bang? Pengangguran 100% Pak. Ada duit nggak? Ada Bang. Ya. Makan juga. Nah, jadi hadirin sekalian, kalau kita ingin melihat sejarah bagaimana Allah memberi rezeki, memberikan pengalaman iman kepada para sahabat, kepada para nabi, oh takjub gitu Pak. Dulu Bani Israel itu Pak dikarantin selama 40 tahun. Di mana? Di Lembah Tin. 40 tahun. Kita baru 2 tahun udah kayak orang gila Pak. 40 tahun tidak bisa berdagang, tidak bisa ke sawah, tidak bisa ke ladang, tidak bisa kemana-mana, bahkan tidak bisa menjahit baju. Semua pabrik-pabrik pakaian tutup waktu itu, nggak ada satupun. Mereka dikarantin di Lembah Tin 40 tahun. Apa yang mereka lakukan? Istighfar, sujud, berzikir, salat. Hanya itu yang mereka lakukan. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Makanan dari surga, mana dan salwa. Bahkan bayi-bayi mereka yang lahir hadirin sekalian tidak berbeda dengan kita, dengan pakaiannya. Bayi lahir itu pakai baju. Bacalah kitab-kitab hadirin mulia. Dan baju itu seperti bajunya kerang keong itu Pak, tambah besar porongnya, tambah besar bajunya. Ya. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Wah, kurang semangat nih orang Tanah Abang nih. La ilaha illallah. Katakan la kecuali kepada Allah. Dapatkan Allah, dapat segala-galanya. Hilang Allah, hilang segala-galanya. Cobalah lihat Pak, berapa banyak orang-orang kaya gila Pak, stres Pak. Kaya, rumah puluhan miliar, mobil semua merek ada Pak, tidur pun tak bisa dia. Ya. Coba bayangkan aja wajah-wajah orang-orang yang pernah kita jumpai Pak. Oh, duitnya banyak. Saya pernah punya kawan satu orang Pak, multimilioner, orang kaya raya. Dia sudah meninggal, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya. Orang kalau masih bisa ngitung duitnya Pak, itu belum kaya Pak. Masih dia bisa ngecek berapa hartanya Pak, itu antum belum terlalu kaya. Ini orang sampai bingung Pak, dia datang ke satu gedung Pak, ternyata itu gedung dia lupa. Dia beli itu gedung Pak, saking banyaknya Pak. Subhanallah, tapi dia ternyata tak bahagia hadirin mulia. Berkali-kali dia telepon saya, dia menangis, dia katakan, Ustaz, itu lagunya Ustaz itu gantilah katanya. Itu orang kaya mati, orang miskin mati itu. Kenapa? Dia bilang, orang kaya itu nggak takut mati gitu, malah pengen mati. Orang kaya itu takut miskin. Dia kalau hidup miskin itu yang ditakutkan, kalau mati udah mati. Ya. Akhirnya mati juga dia. Orang kaya mati, orang miskin mati. Jadi hadirin sekalian, orang yang memahami bahwasanya dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal, tenang hidupnya hadirin sekalian. Cobalah pikir-pikir Pak, jauh-jauh kita pergi meninggalkan kampung. Ini hampir semua orang Sumatera, sebagian besar orang awak. Ngapain kita ninggalin kampung? Kalau antum meninggalkan kampung halaman merantau untuk mencari dunia Pak, rugi Pak, karena di kampung juga banyak orang kaya. Kalau ada keyakinan di hati kita Tanah Abang ngasih rezeki, syirik Pak. Iya. Siapa yang ngasih rezeki Pak? Allah, bukan Tanah Abang. Mau ditutup Tanah Abang kalau lakatan kaya antum. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Allah kuasa, makhluk dikuasai. Siapa itu makhluk selain Allah? Nah, maka ini antum beruntung nih Bang, semua nih abang-abang luar biasa nih. Azan berkumandang ke masjid, orang selesai sholat zuhur, orang pada pulang masih duduk di masjid. Ini hidayah Bang. Ya, saya pun nggak tahu bakal Allah hantarkan ke Masjid Al-Ma'mur, tiba-tiba awang siapa ke situ, Ustaz Al-Ma'mur Ustaz, oh mainkan tadi. Saya sudah 6 bulan meninggalkan Jakarta. Saya kemarin keluar 40 hari di Sumbar. Ya, sampai datang ke rumah Randy ya. Nah, saya datang bersangka ke rumahnya Randy ini, pengusaha muda. Datangi semua orang, yang suka datangi, yang nggak suka datangi, yang mengundang datangi, nggak mengundang datangi, datang ya. Ke kafe, ke warung, di jalan-jalan, di mana-mana bicara kebesaran Allah. Datang dengan harta dan diri sendiri. Kemudian hadirin mulia selesai 40 hari uang, saya ke Bali.
ke Bali gara-gara ada orang yang mau masuk Islam, ada orang boleh masuk Islam. Saya bilang Islam kan by telepon aja. Dia bilang kalau nggak ketemu nggak mau katanya. Akhirnya saya ke Bali, Pak. Ke Bali, pulang dari Bali, lanjutkan lagi balik ke Padang lagi karena kerjaan di Padang belum selesai. Saya dapat tugas, dapat jadwal khutbah Idul Adha di Sumatera Barat di kampung. Ternyata saya pulang hadirin mulia ke Padang, berhentilah transit di Palembang. Di Palembang transit karena saya ada teman sekolah dulu, Pak. Ini ada hadir dari Palembang datang, Haji Yopi itu, Masya Allah. Haji Yopi sama ini Ustaz Hamzah ini dari Palembang datang. Subhanallah. Dan saya bilang sama Haji Yopi, saya mau tenang dulu di Palembang sebentar, karena saya tidak mau dicucuk-cucuk vaksin itu, Pak. Saya nggak mau kemana-mana. Ya udahlah, nggak usah terbang, nggak usah kemana-mana, nggak apa-apa. Saya tinggal di Palembang aja. Ya sudah. Akhirnya apa hadirin sekalian? Nggak bisa kemana-mana. Saya tinggal di satu hotel sampai 1 bulan di sana. Sampai istri bilang, nih habis tabungan kita lama-lama tinggal di hotel ini. Saya diam-diam, tapi kedatangan saya di Palembang diketahui oleh beberapa orang. Nah, akhirnya ada juga yang mengundang untuk ceramah diam-diam, karena nggak boleh rame-rame, Pak. PPKM darurat, pakai level-level kan. Akhirnya hadirin mulia, singkat cerita, saya sampai ke satu masjid di Palembang. Itu bukan di kampung awak, Pak. Di Palembang. Saya nggak tahu siapa yang punya masjid. Saya baru kenal juga dengan takmir masjid. Tapi saya lihat, kenapa masjidnya ini nggak selesai? Kenapa sholat kalian di basement masjid? Dia bilang, memang itulah, ini asbab pandemi. Donatur-donatur kami ada yang bangkrut, ada yang mundur, ada yang kemana nggak tahu. Jadi masjid udah 2 tahun seperti ini. Sudah ada kerangka masjidnya. Lalu saya singkat cerita, saya tanya, berapa emang pembangunan masjid ini diperlukan? Ini rumah Allah, jangan sampai terbengkalai, Pak. Ini rumah antum sampai puluhan miliar, masjid 1 miliar nggak selesai. Gimana ceritanya? Jamaah bilang, memang kami jamaah masjid memang beginilah keadaan. Bahkan kami sedang berutang ke toko bangunan. Ada orang kaya tapi nggak ke masjid, Pak. Dan kata ketua masjid, kami tidak akan meminta-minta, nggak akan mengemis. Bahkan 300 meter dari masjid itu istana gubernur. Datang ke gubernur, saya bilang, kami tidak akan bikin proposal. Kami selesaikan semua perbuatan kami dengan amalan. Kalau ada perlu kami sholat saja, minta sama Allah. Termasuk dia bilang, nih ajibnya lagi, saya takjub hadirin. Ternyata itu pengurus Masjid Baitur Rahman ketika tahu saya datang di Palembang, mereka mencari informasi di mana Dedi Sulaiman tinggal. Tidak ada yang tahu. Kemudian hadirin sekalian, dia coba juga DM, tapi saya nggak buka karena banyak ribuan DM yang masuk di Instagram. Akhirnya suatu hari saya ketemu satu orang jamaah masjid di satu masjid. Ini yang kita cari-cari. Mau nggak datang ke Masjid Baitur Rahman? Datanglah. Saya ketemu dengan teman lama saya, Pak Lukman, juga dari Palembang datang. Subhanallah, di sanalah saya mulai melihat, Pak, muncul kerisauan. Ini boleh Bapak tiru, Pak, ini Pak, benar nih, Pak. Kita harus meninggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa kita meninggalkan, memasukkan investasi akhirat di setiap masjid yang kita jumpai. Ini masjid ini mesti ada antum saham di sini, Pak. Meskipun hanya 1 lembar karpet, meskipun hanya 1 kipas angin, meskipun hanya 1 batu bata. Tak punya duit 100.000, punya 10.000. Kemudian berikan ke masjid. Tolong, Pak, kalau ada diperbaiki masjid ini 1 batu bata, tolong masukkan batu bata aku dalam masjid itu. Siapa yang membangun masjid di dunia sebesar sarang burung? Itu batu bata itu sebesar sarang burung, Pak. Allah akan bangunkan satu istana di surga. Coba bayangkan kalau antum punya 1000 masjid, 1000 batu bata, taruh di 1000 masjid. Ada transfer pahala dari 1000 masjid ketika kita mati. Maka orang-orang beriman dia cerdas. Kecerdasan orang beriman melewati kelicikan syaitan. Wah, bolehlah kita main-main. Dia tipu kita tipu juga. Jadi dimanapun, Pak, kalau antum melihat masjid dibangun, berhentilah. Tanya sama dia, lihat ada keran air yang rusak, ganti. Ada ubin yang pecah, langsung pergi ke toko bangunan, belikan ubin tambal. Usahakan, tinggalkan jejak-jejak digital sebanyak-banyaknya, tinggalkan jejak-jejak kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena sebentar lagi kita pasti mati. Kematian adalah sebuah kepastian. Dan insya Allah, Pak, ini semua pasti mati nih. Kita lama lagi mati semua nih. Saya juga. Ya, apa yang mau dicari, Pak? Apa yang mau dicari di dunia ini? Orang Tanah Abang cari duit banyak-banyak, buat apa? Dibawa mati itu duit, enggak. Maksud Allah memberi kita harta berlebih supaya dikirim ke akhirat. Paham, Pak? Kalau kita belikan barang-barang mewah, kita hanya dapatkan pujian orang kampung. Wih, hebat Pak Haji ya. Ancar rumahnya deh, mantap. 5 minit orang memujinya, Pak. Habis itu orang mencacek lah, Pak.
Habis itu mati cigi pajatung rumah kadang aja masa dia sumbang nih. Akhirnya apa? Fitnah. Jangan dipikir orang yang hidup bermewah bahagia apa? Dia hidup penuh dengan sumpah serapah orang-orang miskin. Nah, maka sahabat tidak ada yang mau hidup mewah apa? Dia kaya disembunyikan. Dia sederhana hidupnya. Dia bermewah dalam agama saja. Sumbang Utsman bin Affan itu menyumbang jihad itu 1000 ekor kuda, 1000 ekor unta. Abdurrahman bin Auf juga begitu, sering menghabiskan hartanya. Tapi gara-gara sumbu lampu yang terlalu besar di rumahnya, dia tegur istrinya, "Dek, kau ini mubazir, kecil kalau sumbu lampumu sedikit." Sumbu lampu, Pak. Untuk diri mereka tuh hemat sekali hadirin mulia, hitung-hitungan. Seperlunya mereka gak gunakan harta untuk diri mereka, tapi untuk fisabilillah mereka bermewah-mewahan. Silakan cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Itu orang cerdas. Coba dipikir, Pak, udah berapa masjid yang kita bangun selama hidup di dunia ini, Pak? Toko 20 cabangnya, masjid lo cek lain. Nah, ini bertobat, Pak. Tapi mati menyesal. Ketika masuk kubur sesal tidak guna. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Ya Allah, aku mau bersedekah. Tak mungkin itu terjadi. Sebagaimana tak mungkinnya kita kembali ke rahim ibu kita. Tidak ada orang bisa balik ke rahim ibunya, Pak. Begitu juga kalau orang sudah masuk kubur, tak mungkin dia kembali ke dunia untuk sempurnakan iman dan amalnya. Silakan cari harta, Pak. Silakan, jangan lalai oleh dunia. Dunia ini nggak ada apa-apanya. Jangan terlalu serakah oleh dunia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Maka hadirin mulia, saya tanya sama takmir masjid, berapa ini perlu biaya pembangunan masjid? Dia katakan 6M lagi, Pak, selesai, Ustaz. Ya. Dan Ustaz jujur katanya, sebelum Ustaz datang ke masjid kami sudah 3 malam berdoa tahajud berjamaah di masjid. Minta Ustaz dari datang, entah apa kelebihan dari Sulaiman, nggak tahu, Pak. Ternyata mereka minta dibikinkan kaligrafi di masjid. Jadi dia bilang masjid kami ini sesuai gambar akan ada kubah besar nanti. Saya minta nanti kalau masjid ini selesai, Ustaz Dery yang bikinkan kaligrafi. Saya bukan pelukis mural, Pak, saya pelukis kanvas. Tapi saya bilang saya ada kawan yang ahli itu. Boleh nanti kabarkan saya kapan selesai masjid. Nah, itulah kita nggak tahu kapan selesai. Itu masjid belum naik kubahnya, Pak. Oke lah, saya balik ke hotel, saya doa sama Allah apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Masjid Baitur Rahman. Ini bukan mama, bukan ponakan, tidak ada adik udah itu, Pak. Tidak ada orang suku itu. Ini semata-mata karena Allah. Masjid itu rumah Allah, Allah pasti selesaikan. Cuma pertanyaannya, kalau kita mendengar berita tentang masjid dibangun, kita melihat ada masjid lagi dibangun, ada nggak nama kita ikut di dalam itu? Itu aja pertanyaannya, Pak. Kayak sekarang saya bercerita tentang Masjid Baitur Rahman, saya nggak akan mengemis minta bantuan Bapak. Lalu muncullah ide yang gila, Pak, ide yang luar biasa. Saya bilang sama teman-teman di Baitur Rahman, baiklah, saya punya cerita pengalaman hidup sebagai seorang pelukis kaligrafi. Lukisan saya pernah dilelang terjual 500 juta satu, 2014. Jadi ketika kita bangun masjid di Bali, Pak, ada masjid di Nusa Dua, maka saya dengan Om Ebit GAD bikin konser di Bali, di Hotel Bintang 5. Saya melukis di atas panggung langsung. Nah, singkat cerita lukisan itu dilelang terjual 500 juta. Maka saya bilang, kalau 6M berarti saya perlu 12 lukisan saja. Tapi zaman pandemi ini, Pak, siapa yang mau beli lukisan? Ya, orang mikir lukisannya enggak, Pak. Dan terakhir 2020, pas dari pandeminya, saya dapat penghargaan MURI gara-gara kita bangun pesantren di Jambi bersama Ustaz Bobi Herwibowo. Itu pesantren Askar Kauni, memerlukan biaya 1 miliar. Datang Ustadz Denny, kakaknya Ustadz Bobi, ke rumah saya. Ustadz, apa yang bisa disinergikan, bisa kita kerjasama untuk bangun masjid, bangun pesantren? Saya bilang oke lah, kalau perlu 1 miliar berarti kita perlu 100 lukisan. Satu lukisan kita jual 10 juta. Dulu dijual, Pak. Lukisan apa? Asmaul Husna, 100 nama Allah. Allah dengan 99 Asmaul Husna. Nanti saya akan lukis, ini akan menjadi lukisan terbesar di dunia. Ya, karena 12 meter kali 9 meter. Lalu ditanya sama Ustadz itu, Ustadz ini berapa hari dikerjakan ini? Saya bilang, saya insya Allah akan kerjakan dalam waktu 3,5 jam saja. 100 kanvas 3,5 jam. Saya bilang, panggil MURI, Museum Rekor Indonesia, ataupun Guinness Book Rekor. Ini akan pertama terjadi di dunia melukis kaligrafi tercepat. Dan alhamdulillah saya dengan bantuan keren PLN, saya melukis langsung
Dari background lukisan sampai lukisan selesai dalam waktu 3,5 jam, 100 Asmaul Husna selesai. Saya ada upload di YouTube. Nah, itu di live kan oleh Saling Sapa TV. Live, melukis live 100 lukisan dalam waktu 3,5 jam. Terkumpullah dana 1M. Kalau semua terjual. Tapi ada beberapa memang yang tidak terjual. Orang yang komitmen tapi tak jadi ambil. Sampai hari ini ada lukisan di studio. Jadi saya bilang, kalau perlu 6M, maka kita perlu 600 lukisan saja. Kalau satu lukisan 10 juta kita jual. Tapi muncullah ide waktu itu setelah saya datang ke rumah Al-Quran, bait Al-Quran di Gandus di Palembang. Itu Bapak kalau lihat di Google, itu orang Palembang ada Kiai Opat namanya, dia memahat Al-Quran di atas kayu, Pak. 30 juz Al-Quran dia pahat di atas kayu. Saya tanya, ini gimana? Ini gila, ini gak main-main ini. Kita baca Al-Qurannya gak selesai-selesai, Pak. Ini dia pahat Al-Quran. Berapa tahun, Pak? Dia bilang 8 tahun selesai. Saya bilang, ya Allah, ini Kiai Opat ini dia bisa mengukir Al-Quran di atas kayu selama 8 tahun. Masa saya tidak bisa melukis Al-Quran? Ayo sudah, saya bilang sama Pak Najib ketua masjid, saya tidak akan tinggalkan Masjid Baitur Rahman sampai masjid ini selesai. Insya Allah 6 miliar akan kita donasikan dari lukisan saya. Caranya bagaimana? Saya banyak teman orang baik. Di Instagram saya punya ratusan ribu followers. Di YouTube, di Twitter ada akun Twitter saya 2,3 juta orang pengikutnya. Kalau saya ceritakan saya lagi bangun masjid, Pak, insya Allah kalau dipinkan itu nomor rekening masjid, insya Allah akan banyak orang donasi. Kayak sekarang nih, Pak, saya yakin sudah banyak yang berpikir mau bantu. Berapa? Tidak apa-apa, 100 ribu, 100 ribu. Kalau mau 10 juta berarti nama antum akan abadi di Masjid Baitur Rahman. Saya akan tuliskan nama donaturnya di setiap halaman lukisan. 10 juta saja, kalau perlu 600 orang saja. Ya. Dan 6M itu kan anggaran di luar dengan keperluan-keperluan lain, Pak. Jangan dipikirkan 6M. Sekarang sudah terkumpul 200 berapa, Pak? 236. Hari ini 236. Tadi pagi saya live di Masjid An-Ni'mah Cibubur, dapat 7 halaman. Kemarin di MRBJ Bintaro, kemarin 11 halaman semuanya. Ada 3 masjid di Bintaro. Saya pikir nih kalau di Tanah Abang ini bisa 100 halaman nih. Mungkin satu orang, saya 10 halaman bang, saya 5 halaman bang. Tidak apa-apa, takbir. Ya. Kalau selesai ini Pak, saya nggak keliling-keliling lagi. Saya di rumah aja saya ngelukis aja lagi. Karena maksimal sudah dari Instagram kita dapat 200 halaman dari Instagram. Sekarang kita mau pakai teori metode offline. Ini kan online, Pak. Ini Instagram orang nonton ini. Ya, kalau offline, alhamdulillah, insya Allah saya akan jumpai ini berapa orang. Ya, uang nih, Gerak Tanah Abang. Ya. Bantulah 1 halaman Ustaz Dery itu. Transfernya bukan ke rekening saya, Pak, ke rekening Masjid Baitur Rahman, BSI. Tolong dicatat nih. BSI, coba Pak yang punya handphone, keluarkan handphonenya Pak. Mungkin ditransfer tahun depan juga nggak apa-apa, terserah. Ini masjid insya Allah 2 tahun dalam proses sampai finishing. Kalau ditransfer hari ini juga nggak apa-apa, bagus. Itu nomor rekeningnya, silakan. Silakan. Jadi hadirin sekalian, ataupun yang mau kasih cash langsung titip ke Pak Lukman ini, nanti insya Allah amanah langsung disampaikan ke masjid. 7726 kali. Coba dicatat Pak, dicatat yang punya handphone. 7726 kali 98 atas nama Masjid Baitur Rahman Palembang. Ya, itu nama Jirawa nih. Itu Pak. Kok orang awak saya tolong Pak. Kan orang Palembang orang awak aja tuh Pak. Wong kita galo. Wong kita galo sama-sama sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mungkin selesai itu masjid saya akan pindah lagi ke masjid yang lain, bangun lagi masjid yang lain. Dengan cara berjamaah kita donasi. Saya mau ngajak Pak, mungkin ada 1 orang 2 orang bisa selesaikan tuh masjid sendirian Pak. Tapi kan alangkah indahnya kalau kita rame-rame. Ya, 1 orang 10 juta berarti 600 orang. Setuju nggak Ustaz? Nah, nanti kalau masjid ini pun mau dinaikkan 10 lantai Pak, kita mainkan lagi lukisan. Masjid Makmur kan 100 lukisan atau 1000 lukisan untuk Masjid Al-Makmur ya. Al-Makmur. Allah Akbar, ini masjid sejarah Pak. Coba tuh mau diperbaiki, diindahkan nanti, telepon aja Pak. Mainkan. Siap saya melukis. Alhamdulillah Allah beri ini tangan bisa menulis Pak. Bisa melukis, selagi masih bisa melukis, insyaallah. Terakhir itu saya bikin event sama Ustaz Abdul Somad di Jogja, melukis langsung di atas panggung. Ustaz lagi ceramah, saya bawakan pas 2 biji. Lukisan pertama terjual 110 juta, lukisan kedua terjual 100 juta. Itu dikirimkan ke Palestina. Hari ini hadirin mulia kita mau berbuat untuk Masjid Baitur Rahman Bang Raya Palembang. Nanti setelah majelis ini boleh Bapak yang mau 1 halaman, niatkan untuk orang tua boleh, niatkan untuk anak istri boleh.
ataupun mau, tadi ada tiba-tiba barusan sebelum saya naik mimbar ini, ada donasi 4 halaman dari orang gak dikenal, gak tahu siapa, hamba Allah saja. Ya jelas siapa. Ya, tapi yang jelas hadirin sekalian, buat sesuatu. Karena dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dunia bukan tempat tinggal kita, Pak. Dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Dunia tempat meninggal. Ya. Boleh Pak Lukman sekalian itu keranjang antum dibuka. Kalau udah mau langsung sekalian, yang ada piti-piti banyak keluar usah. Silakan. Kalau ada yang mau silakan. Ya, tafadhol. Ya. Nah, boleh. Patungan dulu kita, Pak. Yang mau 1 halaman silakan. Silakan yang mau seikhlas, yang mau berapa saja silakan. Enggak apa-apa banyak, Pak. Yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit. Nah, ada juga sakit, dibantu semen Pak, ada enggak jadi masjid. Ah, muncul udah sampai kiamat dah selesai ya. Baik hadirin sekalian, subhanallah. Jadi 500.000 kirim ke Masjid Baitur Rahman boleh, ada dari boleh, berapapun boleh, silakan. Nah, Pak, oh ya saya lupa, saya buat contoh lukisan Al-Quran yang saya tulis tuh Pak ya. Karena itu lukisannya besar Pak, 110 kali 180 cm. Tapi ini lukisan yang ukuran 120 kali 90, salah ukuran. Tolong dia, Wang kasih lihat Wang. Ya, saya kasih lihat. Ini tulisan tangan Ji. Nanti nama donatur akan kita abadikan di sebelah kiri, terus nama tangan saya di sebelah kanan. Ya. Nanti kalau orang datang ke Palembang, dia ziarah, dia mampir salat di situ dan dia lihat ini nama kakekku di sini. Mungkin 20 tahun lagi. Ya. Silakan. Kasih lihat Bang. Allahu Akbar. Takbir. Nah, ini pertama di dunia, Pak. Pertama di dunia satu masjid dihias oleh 30 juz Al-Quran. Ini bukan di ruang sholat Pak Ustaz. Ruang sholatnya bersih, nggak ada lukisan. Ini khusus di lantai 4 masjid, nanti ada lift nanti. Jadi kalau antum pergi ke Palembang Pak, mampirlah ke masjid, kasih lihat tuh. Ke Masjid Baitur Rahman, sambil melihat lukisan, sambil ngafal lukisan. Jadi hari ini hadirin mulia sudah dipajang 2 juz Al-Quran di basement masjid itu. Soft launching. Dan insya Allah nanti kalau safari dakwah ini selesai, saya akan lanjut lagi melukis. 1 hari ini Pak, sudah dicoba 1 hari 1 halaman. Jadi bisa 2 tahun selesainya Pak. Ya, 2 tahun selesai. Karena kita harus keliling-keliling juga. Tapi kalau fokus duduk dari awal, dari pagi sampai sore, satu hari bisa 2 halaman. Berarti perlu waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang mau berdonasi untuk Masjid Baitur Rahman, yang mau donasi 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman silakan ya. Langsung saja nanti di kertas yang diberikan oleh Pak Lukman tadi. Tafadhol. Jangan malu-malu. Baik, cukup dulu masalah lukisan, kita lanjutkan kajian. Saya simpulkan hadirin sekalian. Ya. Allahu Akbar. Jadi kalau kita berdonasi, hadirin, kita berinfak, itu bukan membantu orang Pak. Kita sedang membantu diri kita sendiri. Bapak kalau membantu orang miskin, kita sedang memperbaiki dunia mereka, tapi mereka sedang memperbaiki akhirat kita. Paham? Allahu Akbar. Kita sedang membantu memperbaiki dunia orang, tapi mereka sedang memperbaiki akhirat kita. Ya. Jangan malu-malu Pak. Apalagi masjid, apalagi sekolahkan anak yatim. Luar biasa itu pahalanya Pak. Karena ini kematian datang tiba-tiba Pak. Saya kalau mengingat kematian ngeri Pak. Cuma nonton TV Pak, apa yang terjadi 2 hari ini Pak? Gempar satu Indonesia Pak. Baru bikin status. Kalian mau tahu nggak? Coba tebak saya mau kemana Pak? Antum, saya bisa tebak antum mau kemana semua? Ini semua mau kemana? Saya tahu Pak. Nih mau kemana semua? Yang bersandar, yang di sana semua saya tahu. Ini abang-abang nih, saya tahu antum kemana Pak. Awang Sabah mau kemana nih saya tahu. Meskipun jawabannya beda-beda. Mau kemana Bang? Tanah Abang Bang. Ustaz, Bang mau kemana Bang? Ke toko. Antum mau kemana? Ke kampus. Subhanallah. Macam-macam jawaban Pak. Padahal hakikatnya hadirin mulia, kita semua sedang berjalan menuju kuburan. Kita semua sedang berjalan menuju kuburan. Pasti Pak. Umur umatku kata Nabi 60-70 tahun saja. 60-70 tahun saja. Sebentar saja. Kini udah berapa jalan? 40, 50. Nah, kalau sampai 10 mau apa? Kalau umur sudah 40 tahun, Allah bau tanah tuh Pak, santai Pak. Jadikanlah masjid sebagai rumah. Enggak usah lah maksiat je, main juga karaoke. Mau lama lagi.
Aneh-aneh kerja Pak. Dunia ini Pak, demi Allah, dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Pak, dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalaulah punya, besok-besok sih. Betul tak? Almarhum itu Vanessa Angel dengan suaminya bikin postingan berapa hari yang lalu. Dia duduk di atas mobil Alphard, mobil impian katanya. Ya. Dia bilang apa? Ya Allah, ini mobil rasa-rasa di surga ya, naik mobil ini. Kenapa dia rasa nikmat naik mobil Alphard? Karena belum punya Pak. Coba kalau lah punya Pak, aku punya Alphard, Pak Dian saya Alphard naik. Saya ada mobil Alphard, Velfire satu Pak. Saya nggak tahu itu mobil di mana sekarang. Siapa yang pakai nggak tahu. Tapi atau Pak, mana mobil Pak? Ada tak di mata ada di Depok ya. Ganti-ganti orang pakai. Ini ada yang minjam sebulan, yang minjam 2 bulan, pakailah. Udah tahu rasanya biasa-biasa aja itu mobil Pak. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah, orang yang rusak imannya. Ya. Kemuliaan manusia ini dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Titik. Ada orang miskin tinggal di kampung, di pedalaman, tak cantik, tak tampan, tak rupawan. Dia bicara tak ada yang dengarkan dia. Dia bagi usul orang ketawakan dia. Dia pinang kena orang diusir dari rumah-rumah orang. Tak ada yang menerima dia jadi menantu. Tapi di hati dia ada ketakwaan kepada Allah. Yakinilah orang semacam ini dia lebih mulia dalam pandangan Allah daripada seluruh raja-raja kafir, presiden-presiden kafir yang ada di seluruh dunia. Ya Pak, ini yang penting ketakwaan, itu yang kita bawa mati. Bukan dunia Pak. Taruhlah sekarang Bang antum punya duit 100 M di rekening. Berapa? Cukup enggak 100 M? Tambah lagi sedikit, 200 lah, 200 M. Ada duit saldo 200 M. Banyak nak? Tahu-tahu mati Pak. Kedipangan piti itu Pak. Mau diapain duit itu? Maka sebelum kita mati, titipkan ke masjid. Tolong bawakan hartaku. Titipkan ke pesantren. Iya. Harta yang dimakan akan rusak Pak. Sebentar ini ada orang yang dimakan jadi kotoran. Ya. Ini nggak main-main Pak. Nggak bisa kita miliki dunia ini Pak. Masuk keluar lagi dia. Ya. Harta yang kita simpan jadi rebutan. Alun-kariang kuburan nih Pak. Udah baca kak orang memperebutkan harta waris itu. Ya. Apa harta kita yang sesungguhnya? Yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Maka hadirin sekalian, jangan sampai angan-angan kita melewati batas umur kita. Jangan sampai angan-angan melewati batas umur. Banyak orang ingin ini, ingin itu, ingin begini, ingin begitu. Ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati sebelum rumahnya selesai. Banyak orang yang ingin beli mobil, tahu-tahu dia mati sebelum punya mobil. Betul nggak Bang? Maka orang yang paling cerdas kata Rasulullah SAW, siapa mereka? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Ya. Malaikat maut Bang 70 kali setiap hari menatap wajah kita. Every day and night, siang dan malam. Dia datang tiba-tiba. Tak punya perasaan untuk Israel. Kematian tak mencari orang tua, tak mencari orang sakit, tapi dia mencari siapa yang telah habis rezeki yang dia makan. Memang membingungkan kematian ini Pak. Kadang ya, ada orang sehat, rajin olahraga, mati Pak. Ada yang sakit 20 tahun terbaring tempat tidur, nggak mati-mati Pak, tapi ujungnya mati juga. Ada orang jatuh dari gedung tinggi Pak di Australia. Ini kisahnya apa? Dia jatuh apa bunuh diri nggak tahu. Yang jelas dia jatuh dari gedung tinggi. Mesti kan mati Pak. Tahu-tahu di bawah dia ketimpa orang lagi jogging Pak, lagi senam pagi. Yang jogging mati Pak. Yang mau sehat mati, yang mau mati nggak mati. Ya. 2 tahun terakhir ini orang takut mati. Sampai sholat pun jarak-jarak. Satu dunia orang takut mati.